Oke bolo, kita camping lagi ya lur. Tetap ikuti terus video kami ya lur. Banyak debu lewat sini kan yuk. Menuju ke sebuah tempat yang katanya itu bikin foyer. Wadah, debunya pun Bikin foyer 16. ini lurus. Ini kita berangkat udah hampir jam 12 ini. Jam 11 jalan udah kita. Karena tadi ada ya kesibukan sedikit lah bolo. Kita OTW lagi ke tempat angker guys. Belok ke kiri kanan. Mungkin nggak ditutup ini. Ya, ini Bang basi kudu jalan. Potong sayang. Oke. Oh langsung. Wadah, gelapnya bolo. Sepertinya mau hujan ya. Kalau hujan kita gagal ngepik ya guys, karena ya tenda kita tidak Belum bisa anti air. di air. Lurus. Lurus. Oke. Setelah itu belok ke kiri ya guys. Ini ngeping dadakan bos. Seperti inilah kondisi malam di perkebunan. Sangat-sangat. Wah, belok. Belok ke sini guys. Wah, paten. Lo, kita cari tempat di ujung sono guys. Di ujung sono nanti ada perbatasan. Ini jalannya habis aja di ujung sana bolo. Gak nampak lu. Gak nampak lu. Hah? Nampak apa ya? Turun. Masih gerak-gerak bolo. Ada dahan yang bergerak-gerak. Apa sih? Coba kita deketin lagi. Kayak nggak ada sih ya hewan yang lompat-lompat ya. Kelihatan nggak? Kamera. Kamera kelihatan, Coba kita ke sini lagi. tapi nggak ada apa-apa lur. Aduh. Oh, ada hewannya. Apa itu guys? Ini guys. Ini. Sorot ya. Saya cari buat lempar. Oke, nampak kelihatan? Nampak. Apa? Nah, ini. Oke, kamera siap. Action. Allah. Nggak ada bolo. Hewan apa? Nanti. Oke. Sepertinya Ada sesuatu yang di luar nalar. di luar nalar. Ini sepeda kita bolo. Sepeda HP balap yang senantiasa sangat setia menemani setiap konten-konten kami. Tadi ya, di depan kamera sana ada satu kelebatan yang tidak tahu itu apa. Hewan bukan sih? Ikuti. Lanjut bolo. Sepertinya kita harus di ujung sana. Ada sedikit
Ya, trouble. Bukan trouble lah. Ada sedikit Yang membuat, Keanehan. yang menggelitik kita untuk menjadi rasa penasaran yang lebih. Wow. ada sedikit keanehan. Jangan lupa follow subscribe-nya karena itu membuat kita lebih bersemangat dan semakin strong untuk melakukan suatu pembuktian yang menurut orang-orang itu konyol, bos. Tapi menurut kami itu ya Konyol inilah. juga. Mau dibilang konyol ya nggak tahu. Karena lebih enak tuh tidur di rumah. Cuman kami jam segini bukan tidur di rumah. Jos. Kita berjalan malam-malam keluyuran. Kita cari apa? Bukan cari singkong bakar atau pisang goreng ya temen ya. Kita cari penampakan. Nah, Guys. itu apa itu nampak terang? Memang apa? Daun keladi kayaknya ya. Boleh. Kok lain? Daun keladi coy. Yang lagi ya? Daun keladi ketika malam. Kocak kayak gini. Lanjut, kita maju lagi nggak? Enggak lah, macet. Oh, bikin camping di sini. Sungai lah coy. Sungai ya? Kita perhatikan dulu sekitar, aman dari hewan. Jangan di sini lah, agak inilah. Agak ke atas itu. Biar agak enak kita duduknya ini loh. Oke. Nah, ini mantap ini. Oke lah, gas. Hmm? Apa mau di dalam sana? Hah? Siapa? Di dalam apa di sini? Di sini nah enak. Kamu mencari enak, mencari apa, bos? Jangan di sini. Kamu mencari enak, mencari apa? Sana. Arahkan ke sana. Yakin nggak iki sampean ini? Kurang sih. Kurang. Kurang ya pindah. Kurang mantap bolo lokasinya. Masuk nggak suaranya? Masuk. Gubuk tuanya mana? Coba kita tes ke gubuk tua dulu. Balik ke sana bolo. Kita balik ke sana. Katanya sana. Iya. Balik ke sana. Aku malah yakin di sini lur. Karena katanya itu ada di dalam sono. Di dalam sono lur. Dalam sana. Oh, campingnya. Jadi motor tinggal. Ya masuk sama motor-motor yang ada ke tapak tengah mau jalan kaki kita lur. Pegang bentar, aku mau pakai tripod. Jadi bagaimana? Mau yakin di sini? Ya di sini juga lumayan kata orang-orang itu karena putusan jalan. Ini jalan terputus. Penghabisan ini ya. Iya, kita hanya pengen tahu rumor-rumornya itu. Kita ingin mencari pembuktian dari cerita Bagaimana? yang pohon karet bergoyang-goyang itu. Jadi bagaimana? Mau bikin sini? Iyalah. Karena dari sana tuh nanti bisa juga mistiknya tuh bisa ke sini kok. Karena nggak jauh loh, temen. Boleh itu. Kan seberang itu kita tuh waktu itu. Seberang sungai.
nggak nyampe 100 meternya. Gimana? Kita dengar sesuatu guys, kayak suara orang nyanyi tapi orang nangis, gak tahu apa. Oke, kita buat camping sini, Bang. Masuk tas. Serem ya? Iya, malah masuk. Mikrofon kita pasang. Belum kan? Belum. Kita buat bikin tenda di situ. Nah, di sinilah. Enggak, ini loh Lor, Nah, di situ. kamu duduk bergeronjal-geronjal bolo. Ini lah, coy. Linggomu geronjal-geronjal wi. Enggak apa-apa. Ya apa enak lah. Apa enak. Iki loh, nah iki tempat jos iki. Oke. Oke ya. Share motor. Motor kita sanakan. Bentar ambil plastik. Kita cerita perjalanan kita hari ini juga. Kita cerita horor, pengalaman horor. Bentar, ada sesuatu yang perlu diambil juga. Oke, udah. Wih, nyedek ya, piye? Pasang ini ya. Ayo kita pasang tenda. Sampai menggema loh suaranya. Pasang mikrofon lah, coy. Mikrofon kita. Mana keluarkan persiapan. Kayak lampu sama apa emang? Itu lampu atau pulang? Kita pas suasana ini. Suasana alam dan hutan. Suara. Tor. Tadi ada suara panggilan ya guys. Itu teman. Suaranya sangat besar dan menggema tadi. 2 kali tadi panggilan. Upload. Jangan lari ya, ada apa ya? Enggak lah. Pikir ke properti nanti. Ini kalau kayak gini ini pakai flash apa kamera apa namanya cahaya flash aja ini dari HP ya. Itu suara itu berbunyi lagi 2 kali lagi teman. Nggak dikomong Bengok kan? barusan ini gimana? Krungu, menang tadi. Kita fokus pasang ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya dan kameramen saya. Kebetulan dan alhamdulillah kami selalu berdua kemana-mana. Saat ini, malam ini, kami sedang berada di tempat yang kata orang itu sangat angker. Memang betul, saat berangkat tadi sebelum sampai sini, di perjalanan tadi ada beberapa pohon ya. Ada pohon itu memiliki ranting. Ranting itu digoyang sangat kuat sekali. Dan saya periksa itu sebenarnya tidak nampak apa-apa ya. Tapi nampak sekali bahwa ranting itu seperti digoyang-goyang ya. Dan karena tujuan kami bukan di situ, akhirnya kami tinggalkan tempat itu. Dan kami sekarang berada di sini dan rencana kami mau membuat tenda di sini ya. Kita sudah buatkan lantai ini. Kita mau buat tenda, mendirikan tenda di sini. Ya alhamdulillah begitu sampai sini tadi banyak suara yang sangat ramai ya dari arah sana tadi ya. Bahkan ada suara
seperti orang memanggil ya, tapi bukan sebut nama. Ya, panggilan orang di hutan itu kan seperti itulah kalau kita pernah ke hutan. Tetap ikuti terus video kami sampai selesai ya teman-teman semua. Jangan di skip supaya tidak gagal paham ya. Ingat ya teman-teman semua, dalam penelusuran malam kita itu mencari penampakan dan mencari suara-suara yang keluar dari makhluk halus itu jangan di skip supaya kita tidak gagal paham, karena dalam perjalanan malam tuh kita nggak tahu apakah kita mau mendapatkan suara ataupun penampakan, kita kan tidak tahu. Dan kalau ada pun penampakan maka itu adalah bonus ya buat teman-teman semua. Bagaimana? Kalau ada penampakan itu bonus ya, ataupun kalaupun ada suara itu juga bonus. Kenapa saya bilang bonus? Karena malam ini saya dan teman saya itu tidak melakukan pemanggilan khusus, jadi kami tidak ada ritual khusus ya. Jadi tetap apapun yang hadir secara alami, apapun yang bersuara secara alami. Dan kalau tidak ada penampakan ataupun tanda-tanda dari makhluk halus itu, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya itu makhluk halus itu tidak mudah untuk menampakkan diri ya, tidak mudah untuk bersuara. Tapi mudah-mudahan dengan datangnya kami ke sini ini ada yang merespon ya dari makhluk halus itu, mudah-mudahan mau menampakkan diri di hadapan kamera dan bersuara sehingga terdengar oleh audio ini. Itulah harapan kami ya, jadi tidak ada pemanggilan khusus. Baik, tetap ikuti terus, kami akan menegakkan tenda di sini. Oke, Karyawan sini kita gas tegakkan tenda. Oke, mic ingin saya taruh di sini saja. Boleh. Bagaimana? Lumayan, sensasinya sangat jos. Gak ada yang ketawain ya? Bapak cuma mesti denger. Entah, mudah-mudahan masuk dalam audio. Mudah-mudahan ya. Belum, jangan dibuka dulu karena kita harus ikut dulu karena Baik teman-teman, tetap ikuti terus video kami sampai selesai ya. Nah, kita sambil ngobrol sedikit berbagi berbagi pengalaman tentang perjalanan hidup mengenai beberapa sosok dari makhluk halus ya. Pengalaman saya pertama sekali saya melihat makhluk halus itu, bukan saya sengaja pengen melihat terus bisa melihat, bukan, karena saya itu nggak bisa seperti itu. Tapi dulu itu waktu saya itu sudah sekitar umur 12 atau 13 tahun lah. Di situ saya pernah melihat makhluk halus itu menyerupai manusia. Jadi dia tuh tidak pakai baju, dia pakai celana pendek, dan dia seperti mengikat sarung itu di sini. Tapi bukan teman saya itu di kayak gini. sambil merokok guys. Kalau makhluk halus yang saya lihat itu sarungnya seperti diikat di pinggang. Itu yang saya lihat dulu. Dan itu saya panggil ke bapak saya tuh, "Bapak, kayak ada orang masuk ke dalam, Kak." "Itu Pak," kataku.
Itu tadi lewat pintu berjalan. Itu cerita waktu pengalaman pertama saya melihat. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang terlihat oleh saya itu ya macam-macam bentuknya ya. Ada yang berupa cahaya, ada yang berupa macam kantong plastik, tapi suaranya yang sangat besar langkah kakinya. Seperti itu. Kalau dirimu, kameramen, apa yang pernah dilihat? Boleh dibagilah pengalaman selama kita pernah terlihat ya. Kalau pengalaman saya sendiri sih untuk pengalaman kayak gitu, ngebayang sih setan bukan sekaligus kayak langsung bentuk padat, itu enggak. Biasanya kelebat, nggak lama gitu, nggak lama itu apa namanya ya, penampakan itu nggak, durasinya itu nggak lama, singkat. Bener kata orang tua dulu, hantu itu hanya sekejap mata, real. Tapi kalau untuk suara memang sering kami itu dengar waktu syuting kayak gini, apa itu dengar. Kalau waktu syuting kayak gini, kalau dengar suara itu real. Terus Betul. kemarin kan ada kami camping juga, itu di sekeliling tenda kami itu kayak ada yang keliling jalan, bener-bener jalan, itu dengar kami di dalam sampai ketakutan, sampai nggak berani gerak. Untuk cerita-cerita di sini, pengalaman orang, entah itu benar cerita betulan atau cuman cerita mitos, itu di sini tuh katanya tuh ada ular besar bener katanya. Terus ada peri di sini tuh, peri di sini, ada peri di sini katanya, cantik orangnya. Wow. Jos. Ada yang nitip salam nggak teman-teman? Kata kameramen saya, dia mendapat cerita dari orang yang pernah melihat di sini tuh ada peri. Terus juga ada Katanya rumor cantik pula. pada zaman dulu di sini ada yang hilang, nggak pernah balik lagi di sini. Di Oh, di sini sini lah? tempat, iya. Orang hilang Di ini di sebelah kiri kita. sebelah kita ini. Tapi tepatnya di mana kurang tahu. Tapi intinya di lokasi Sekitar ini, inilah. sekitar ini. Dengar ya guys? Apa itu? Kayak ada yang ngetawain loh. Biasanya ya, pengalaman itu sering saya ceritakan ya. Kalau terdengar langsung ke telinga kami itu kadang-kadang kayak nggak masuk dalam mikrofon itu. Oh iya guys, apa ya? Ini sedikit berbagi, pada saat camping pertama kami ada kejadian janggal yang bener-bener kami itu untuk ini apa sih? Itu nggak sampai otak kami guys. Jadi waktu sesi pembakaran dupa yang kedua, itu kayak ada yang lari. Itu terekam di video. Ada yang lari itu terekam. Pada saat kami cek, nggak ada. Hilang videonya itu entah kemana. Itu kayak loncat waktu guys. Itu dari situ udah mental kami udah terjun bebas sampai ke dasar. Mulai rontok mentalnya. Nah, tiba-tiba sunyi guys. Tadi rame loh. Tadi ada suara yang kuat tadi, kayak menggema sekali tadi. Apa lu di belakang tadi lu? Macam mana? Kayak gesek tenda kita. Entah, berkali-kali saya tuh kadang-kadang jarang mendengar. Apa kita harus full ISO? Kita di dalam tenda full ISO diem. Coba. Ini dengan penerangannya sama guys ya, bukan flash atau LED kita tuh terang, bukan kita Cahaya yang terang, bukan, tapi kamera kami memang udah sedikit modifikasi. Kamera dimodifikasi dengan untuk mendapatkan gambar yang lebih baik. Oke ya. Oke. Oke guys, kita masuk tenda. Langsung mana itu? Kita sangat membutuhkan.
guys. Nggak ada lagi Lur. Kita di dalam tenda ya. Entah apa yang terjadi di luar tenda kita nggak tahu guys. Kita nggak tidur ya bola. Kita dalam tenda. Nah, seperti inilah suasana malam di tempat-tempat yang katanya serba horor. Sunyi Lur, kalau di sini tuh. Untuk buat teman-teman yang pengen ngerasain, boleh satu orang. Kita ini nggak tidur guys, kita duduk di dalam karena agak ngeri juga kalau di luar itu. Ya siapa tahu di sini kita bisa apa ya, kamera kita bisa nangkep sesuatu yang di luar nalar katanya hantu itu. Siapa tahu Lur. Dan untuk penghuni-penghuni di sini nggak apa-apa kalau mau nampak lalu depan kamera kita nggak apa-apa, tapi jangan depan mata kita lah. Ngeper juga mentalnya Lur. Keringet dingin juga loh di sini loh. Dipikir kita cengengesan apa itu, nggak keringet dingin. Jadi tolong lah Lur, kalau yang tengok kita lagi syuting di aplikasi YouTube yang ya di subscribe itu, biar tambah strong lagi kita. Biar tambah kreatif lagi, biar tambah lasak lagi cari-cari tempat-tempat horor. Cecek bunyi loh. Kalau cecek bunyi itu biasanya deket-deket sini ada kuntilanak. Gak tahu, katanya juga. Kayak rame ya. Lagi bersembunyi, bukan bersembunyi apa, biar para makhluk halus tuh datang nengok itu apa sih, ada cahaya-cahaya. Kok nggak biasa sih jam segini ada orang nongkrong di sini tuh ngapain? Ibarat Lur, jangan diambil jantung apalagi rempelo. Lapar makan mie, aku tuh bakmi dua mentah. Bakmi dua mentah, mau makan? Yuk. Oke Lur. Nggak kuat. Masuknya sini mana yang enggak kuat? Dan kita gas. Ada dua. Ini mas gas, apalagi? Saya nggak boleh. Nggak ada endorse ini ya.
suasananya lur. Ngadep sini lah Rima. Enggak, aku Berbagi pandangan. bagi pandangan. Ini namanya satu pandangan. Iya. Iyalah. Ini namanya dari pandangan. Seru loh lur kalau kayak gini. Ada merinding-merindingnya, ada ngeri-ngerinya. Itu sensasi menurut saya. Nah, tapi kalau kata orang sok berani sih bisa memunculkan suatu hal yang seharusnya tak muncul. Sok berani kok bisa. Ya kalau memang bisa ya silahkan ikut sini. Bukan apa, maksudnya ada yang membuktikan apa yang diucapkan itu benar adanya. Enggak boleh. Betul. Itulah. Makan. Kita enggak bawa kompor lur. Karena kami tadi itu Enak juga kok. apa nih kita dekatkan ya, enak ada ngobrol nggak kenal. Enggak apa-apa. Tadi ada kejadian lucu bolo. Tadi kan kita ke Blitar. Berangkatnya itu Heaven. Pulangnya itu Poyer bolo. Kita diputer-puterin, hilang. Itu orientasi itu hilang. Nyasar 1 jam ada diputer-puterin. jadi yang namanya kayak kehilangan kompas, jadi kehilangan arah. Jadi mau pulang dari Bali itu nggak bisa keluar dari satu daerah, satu kampung gitu, Balitang gitu. Jadi mau pulang ke tempat sini lagi itu udah lewat situ, kayaknya tadi udah dilewati, cari jalan lain, tembusnya ke situ lagi. Sampai berapa kali tadi tembusnya masih di situ lagi. Akhirnya kami putuskan untuk bertanya ya kepada orang. Jadi kami tanya, ya alhamdulillah dikasih petunjuk sama orang itu. Walaupun perasaan kami itu mengatakan bahwa itu sebenarnya jalan yang salah, tapi orang itu menyampaikannya pokoknya jalan terus, sebelum jembatan nanti belok ngiri, seperti itu. Jadi walaupun hati kami itu mengatakan itu adalah salah, tetap kami jalankan. Tapi alhamdulillah sesuai apa yang diarahkan oleh orang itu, akhirnya ketemu jalan. Jadi kompas kami akhirnya bisa kembali lagi kemana arah harus pulang gitu. Sedikit lucu sih. Anak rantau itu paling dekat dengan yang namanya Ini nih. mimian. Ini bukan endorse ya. Itu kesukaan anak rantau seperti itu. Nggak dimasak ya makan mentah. Yang keriting-keriting ini.
kayak celingkukan ya. Jadi ngerasa aneh lur. Miri apa? Apa? Minyak itu juga dibuka. Ini apa? Minyak kecap. Buka. Kayak mana rasanya? Coba aja. Oh ya, waktu jalan malam tuh ada beberapa tempat yang dimana tempat itu sama sekali tidak ada nyamuknya. Iya teman-teman, memang kadang kalau kita pikir ya, itu sedikit aneh ya. Jadi tempat itu macam nggak ada nyamuknya sama sekali. Loh, Tapi kalau di sini sangat banyak. Apa? sampai nampak kamera ya. Nganu melangkahi. Merinding aku langsung. Di mana coy? Nanti aku arahkan sana ya, kamera ya. Aku full ISO ke sana ya. Jangan nampak depan mata kami lah ya kalau mau muncul. Ini kamera. Memang kamera dekat kami. Belakang kami aja. Jangan nampak depan kami. Oh iya lur, bukan saya hebat atau berani ya. Kita nggak munafik, takut sih. Tapi ya berusaha untuk ngelawan aja. Kuasakan sana aja. Dari sini, sudut sini. Enggak. Hah? Nanti di samping ini betul kita. Nah ini. Ini ya tenda kita kelihatan dikit. Ini kamera kita ini sensitifnya luar biasa ya guys ya. Ada pergerakan sedikit aja dia nangkep dia, apalagi ada asap. Jadi tadi sebelum di on kan kamera, lap bulat. Segede gaban bulatnya. Ya Allah, kok merinding sih. Kita masih di luar tenda ya guys. Menikmati momen malam dihantam sama nyamuk-nyamuk yang sangat menjengkelkan bolo. Nyamuknya satu, temennya banyak. Lagi ada. Oke lur, kita pindah dulu. Tetap arahnya enggak. Dihantam nyamuk kita bolo. Gak mampu kita keluar. Pentol semua. Ketir-ketir juga sudah bolo.
kita stay di tempat dimana orang-orang tuh membicarakan suatu tempat itu dibilang sangat mistis, sangat mengerikan. Ya seperti ini tempatnya guys. Nggak tahu mau dibilang apa, nggak tahu. Tapi yang jelas aman-aman saja. Untuk sampai detik ini ya adalah dikit-dikit gangguan, tapi nggak begitu mengeksplor dirinya sendiri. Para hantu itu lur, entah terbang itu apa lur. Yang jelas kalau nggak di depan kamera sih fix, bukan apa-apa. Kalau terdapat penampakan itu adalah bonus ya teman-teman. Bonus lur, Dan kalau ada terdengar suara yang kira-kira yang aneh, bonus juga. suara yang keluar dari makhluk halus itu juga bonus buat teman-teman. Karena kami hanya datang-datang saja, tidak melakukan pemanggilan, ya hanya melakukan permisi saja. Kiranya kalau mau muncul ya silahkan, kalau tidak mau muncul ya minimal tidak mengganggu kita lah. Karena hantu tidak semudah itu lur menampakkan diri. Langsung wah gitu keluar, tul gitu keluar. Enggak lur, enggak kayak gitu. Jin itu sebenarnya kalau lagi menampakkan diri itu dia dalam keadaan posisi yang sangat lemah itu menurut Pak Ustadz itu. Jadi ya dia pun nggak begitu mau lah menampakkan diri. Dia pun juga tidak mau mencari masalah sebenarnya, karena sudah melanggar ibaratnya tuh Perjanjian. kodrat dia itu kan memang di alam goib ya, bukan di alam nyata. Sedangkan manusia itu berada di alam nyata ya. Ini mohon maaf ya, kita cerita dalam tenda hanya mungkin terdengar suara karena tujuan kami adalah supaya audio itu bisa menangkap gambaran dari luar ataupun suara dari luar. Begitu audio juga menangkap dari suara kami yang dalam tenda ini. Jadi sambil bercerita. Jadi tentang jin itu tidak mudah untuk menampakkan diri. Tapi untuk sampai detik ini cuma ada ya sedikit-sedikit lah, nggak begitu menakutkan lur. Ya kalau di tempat lain ada terlihat yang jelas kayak gitu, bahkan ada yang digebuk pakai Kayu pakai sendal. Ya, kemungkinan itu bukan. kalau menurut saya sih itu bukan dari jin ya, itu dari temannya sendiri yang menjadi jin ya. Namanya sifatnya hiburan ya, karena ada beberapa channel yang saya komen, saya tanya dengan benar-benar dia nggak mau membalas ya. Kalau kami ya seperti ini adanya, kalaupun ada tanda-tanda yang mungkin sedikit cahaya itulah, nggak ada yang terlihat nampak jelas, itu tidak ada temennya. Karena namanya jin itu hanya terlihat oleh ekor mata ya. Itu aja kalau untuk kita berkedip aja dia sudah hilang seperti itu. Hanya sekilas-kilas saja. Gini loh, ini tempatnya horor lur. Ini udah terkenal di sini. tempatnya lumayan horor. Kita tongkrongin kan konyol. Malam minggu pasti begadang itulah, nggak ada yang lain. Terkenal di sini bola sama. Wah pasti itu orang dua itu cari hantu lagi. Tapi kalau suara-suara memang ada. Entah ya, nanti ada penampakan nggak di kamera ya. Itu yang di belakang sana kayak ada. Suara ya. Iya. Ada suara nyamuknya lur. Kayak motor GP. Nyamuknya satu, temennya banyak.
Umeng, umeng, umeng. Ini sunyi loh. Nama aja tempat-tempat kayak gini jauh dari perumahan, jauh dari kehidupan. Tapi yang dibikin heran tuh nggak dingin lur, di sini tuh panas. Hawanya kayak dihimpit-himpit orang banyak itu loh. Ah boleh. Hah? Oh, kok tok 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 tok. Takut. Iya, kamu nyebar kayak gitu. Terdengar ya? Masuk mikrofon. Kalau nenda kayak gini tuh hujan terberatnya tuh hujan loh. Kalau hujan pasti gulung tikar kita langsung balik. Karena tenda kita bukan anti air. Oke, Bolo kita coba tinggal. Kita coba tinggalkan tempat ini ya. Tenda, HP, motor Tenda, kita HP. tinggal. Mau jalan ke sono kan gitu. Nah, mana tahu setelah kami agak menjauh mungkin dia mau mendekat ke kamera ini ya. Itulah kamera yang pokoknya. Ini kami berjalan untuk meninggalkan tempat ini. Oke lur, kita ke sambung ke part 2 ya. Mote pindah Baik. lokasi. Bolo. Kita pindah tempat dari sini. Ya. Kayaknya di sini sih sensasinya kurang dapat gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Namanya kita biasa. Siapa tahu pendapatan dari audio itu luar biasa ya. Kita part 1 di sini. Kita akan part 2 di tempat yang lain yang lebih apa ya namanya? Lebih horor lagi. Baik, tetap ikuti terus video kami sampai selesai, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Lanjut.